Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudaraku semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kewarasan, rezekinya halal, thayyiban, yang barokah. Amin ya robbal alamin. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas kisahnya Bilal bin Robah, yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Bilal bin Robah ini selain sahabatnya Nabi, awal mulanya Bilal adalah seorang budak. Bagaimana kisahnya? Ya, kita bisa simak video sampai selesai. Ya, jangan lupa sebelumnya teman-teman dan saudaraku untuk klik tombol like subscribe-nya, nyalakan notification kalian agar tidak tertinggal dengan video-video terbaru aku. Dan buat teman-teman dan saudaraku semuanya, sebelumnya aku ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa video-video yang akan aku sampaikan, cerita-cerita, cuplikan-cuplikan cerita kisah-kisah, aku mengambil dari beberapa sumber, yang mana sumber ini dari beberapa buku story tentang Islami dan lain sebagainya. So, buat teman-teman dan saudaraku, dari penyampaian aku jika ada salah atau kekurangan, bisa support tulis komentar kalian di kolom komentar, dan nyalakan notification kalian sebagai salah satu bentuk support untuk channel aku. Kisahnya Bilal bin Robah. Bilal bin Robah ini adalah sosok seorang budak mana ini juga termasuk salah satu orang yang masuk pertama agama Islam pada waktu itu. Namun posisinya masih menjadi seorang budak. Dan juga untuk Bilal bin Robah ini posisi saat menjadi seorang budak itu sering banget disiksa oleh majikannya atau tuannya. Walaupun dia menjadi seorang budak yang selalu disiksa oleh tuannya, dia selalu sabar. Terus juga dia nggak pernah yang namanya merasa karena aku menjadi seorang budak, aku menjadi seorang yang mungkin kalau pada zaman dulu, dan kita tahu kalau seorang majikan itu adalah sosok yang sangat hina atau orang yang sangat rendah. Dia tetap kekeh sabar tetap ingin terus meneruskan menetapi agama Islamnya. Ketika disiksa dia mengatakan ahad gitu. Maksudnya maknanya itu saya tetap masuk Islam gitu, teman-teman. Dan setelah beberapa berjalannya waktu datanglah seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana Abu Bakar ini pernah sesekali waktu itu datang ke lokasi pasar pada zaman kenabian itu, terus melihat Bilal bin Robah yang sedang berinteraksi segala macam, terus disiksa oleh tuannya gitu. Maksudnya diperlakukan tidak wajar layaknya manusia. Abu Bakar sedih gitu melihatnya. Dan akhirnya suatu hari Abu Bakar ini membeli Bilal bin Robah maksudnya ingin membebaskan Bilal bin Robah dari kebudakannya itu dengan cara membeli. Dan dengan kebebasan dari Bilal bin Robah itu kini menjadi sosok sahabat, yang mana Rasulullah itu udah sangat dekat banget dengan Bilal. Rasul juga menganggap Bilal itu seperti sahabatnya sendiri, begitupun juga dengan Abu Bakar, bahwa Bilal bin Robah ini memang amalannya tuh sangat bagus maksudnya perilakunya, tingkah lakunya tuh sangat positif, baik, berakhlakul karimah. Tuh Bilal bin Robah juga menjadi muazin pertama di Mekah. Jadi setiap ada waktu jam sholat gitu memasuki jam-jam sholat, Bilal bin Robah memandangkan azan itu di atas Ka'bah gitu. Jadi biar penduduk-penduduk Mekah itu bisa mendengar suara azan. Selain Bilal bin Robah ini yang sangat disayang juga oleh Rasulullah terus memasuki agama Islam dan menjadi seorang muazin, Bilal bin Robah ini juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang membuat dirinya ini sudah dijamin surga oleh Allah. Mungkin salah satunya yaitu sendal tekleknya Bilal bin Robah aja itu udah nyampe di surga. Yang bahkan kalau dalam Isra Miraj jadi kejadian Isra Miraj ini Nabi Muhammad ini diangkat sama Allah, maksudnya memasuki beberapa pintu-pintu surga. Dan ketika memasuki aku dilupakan jadi entah surga yang keberapa, dia bisa mendengar, loh ini bukannya sendalnya tekleknya si Bilal gitu. Jadi Rasul ini tuh benar-benar sangat takjub gitu loh dengan Bilal, padahal orangnya masih di dunia gitu, masih hidup, tapi sendalnya aja udah nyampe di surga. Itulah
yang membuat Rasul tuh sangat kagum dengan Bilal. Dan ada pun pengamalan yang dimiliki oleh Bilal, salah satunya yaitu beliau rajin sholat sunnah. Jadi sebelum sholat, entah sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib, Bilal bin Rabah ini sangat rutin ya mengamalkan sholat sunnah. Tapi nggak hanya itu aja, jadi setiap Bilal bin Rabah ini punya air wudhu gitu ya, mungkin ya abis mandi terus juga wudhu gitu ya. Jadi nggak hanya mau sholat doang, Bilal bin Rabah ini ya wudhu gitu, wudhu terus sholat gitu. Pokoknya selama masih ada wudhu dia sholat sunnah gitu. Jadi itu yang membuat dia itu punya punya dijamin surga oleh Allah. Selain jadi muazin, orang yang selalu membela di dalam agama Islam ya, itu menjadi salah satu pengamalan yang dimiliki oleh Bilal yang patut banget kita contoh. Sepanjang hidupnya Bilal bin Rabah bersama dengan Rasul ya, beliau selalu menemani Rasul ketika berdakwah ya, ketika sedang memperjuangkan agama Islam ya, ketika berperang ya, Bilal selalu di sisinya Rasul. Ketika Rasulullah wafat, Bilal menjadi salah satu sahabat Nabi yang merasa sangat terpukul, merasa sangat kehilangan dari kepergiannya Rasulullah. Dan saking sedihnya, Bilal ini merasa nggak sanggup ya, setiap ingin mengumandangkan azan. Dan setiap ingin mengumandangkan azan ya di atas Ka'bah itu lari dengan tergesa-gesa yang sampai tersak-isak, nangis yang gak henti-henti karena gak kuat ditinggal pergi oleh Rasul. Dan Bilal ya saking tercekatnya masa kehilangan Rasul ya setelah wafat, pasti setiap azan itu berakhir dengan menangis. Dan kalau Bilal ini kan suaranya lantang, suaranya keras, jadi orang-orang yang mendengar tuh juga ikut mendengar suara Bilal yang diakhiri dengan menangis. Yang mendengar tuh pun ikut menangis, gak kuat dengan kepergiannya Rasul. Akhirnya Bilal pun minta izin untuk menenangkan diri ya, ingin pergi dari Madinah, minta izin kepada salah satu sahabat Rasul juga yaitu Abu Bakar, dan ingin berjihad di negeri Syam atau mungkin sekarang berubah nama menjadi negara Suriah. Ya, Bilal pun berjihad ya di negeri Syam itu ya, tidak berhenti ya, tetap beribadah, tetap berbuat baik ya, tetap ya membela agama Islam juga di sana ya. Dan Bilal pun ya di negeri yang baru itu ya hidup dalam kesederhanaan sampai ya di batas usianya atau menjelang ajalnya itu ya, Bilal ya meninggal atau wafat di negeri Syam. Oke, dari kisahnya Bilal bin Rabah ini kita bisa memetik hikmahnya bahwa hitamnya kulit tidak membuat kita dipandang berbeda oleh Allah. Maksudnya dalam arti nggak semua kulit putih itu dijamin surga. Jadi Allah tuh tidak memandang kulit putih, kulit hitam, mau berparas cantik, mau berparas ganteng, mau yang jelek atau yang biasa aja, itu ada jaminan surga atau enggaknya itu nggak dari situ, tapi dari rasa ketakwaannya. Dan dari kisahnya Bilal bin Rabah ini kita juga bisa mengambil hikmah bahwa Allah itu kan menilai dari amalan yang kita perbuat. Contohnya, salah satu amalan yang dimiliki Bilal itu rajin dengan sholat sunnahnya. Rajin sholat sunnah ya, sebelum sholat wajib, sholat sunnah. Yang penting Bilal ini punya wudhu gitu, sholat sunnah 2 rakaat ya, setelah sholat wajib sholat sunnah lagi. Terus walaupun tidak menjumpai waktu jam sholat wajib, Bilal tetap memiliki air wudhu gitu. Jadi ya tetap sholat gitu, tetap sholat sunnah gitu 2 rakaat. Dan amalan-amalan andalan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah itulah ya, akhirnya ya Rasul pun bisa gitu mendengar suara sendal tekleknya. Jadi poin pentingnya itu bukan karena sendal tekleknya ya teman-teman, tapi karena amalan-amalan atau amalan andalan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. So, kita udah punya amal andalan apa nih yang membuat kita bisa ya masuk ke dalam surga? Nah, teman-teman dan saudaraku semuanya, amalan andalan itu merupakan salah satu amalan yang bisa membuat kita itu menjadi nilai plus di mata Allah. Itu maksudnya dari amalan andalan. Dan amalan andalan itu banyak banget caranya. Contohnya kita bisa pengamalan rutin dengan membaca Al-Quran gitu ya, baca-baca surat Yasin setiap pagi atau surat Al-Waqiah atau baca-baca surat Al-Quran itu termasuk salah satu amalan andalan. Berzikir ya, selalu istighfar, bukan istighfar ya, maksudnya kayak ya astagfirullah, terus membaca Asmaul Husna atau
ya membaca bacaan tasbih, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar gitu berkali-kali. Ya, selain itu amalan andalan juga bisa dari sholat sunnah juga dan sholat sepertiga malam yang akhir. Nah itu bisa menjadi amalan andalan yang menaikkan derajat kita di surga nanti. Amalan andalan itu nantinya teman-teman itu bisa membuat kita timbang pada saat pertimbangan amal itu memberatkan amalan kita. Mungkin kita ya sebagai manusia biasa yang banyak salah, lupa, dan dosa, yaitu bisa lah saat pertimbangan amal itu membuat amal kita jauh lebih naik ya, ditambah dengan amal-amal yang kita miliki gitu. Berbuat baik ya, berbuat baik terhadap manusia itu juga termasuk amalan andalan juga loh. Selalu menyenangkan kedua orang tua kita gitu ya, baik sama saudara gitu ya, kita rukun sama saudara kita, sama adik-adik kita, sama kakak kita ya, terus kita juga selalu sodakoh, yaitu termasuk bisa menjadi amalan andalan. Jadi amalan itu nggak hanya sholat, puasa, terus zakat, haji gitu ya teman-teman, nggak hanya itu aja ya, amalan itu banyak sekali gitu. Buat teman-teman dan saudaraku yang memiliki hikmah lain dari ceritaku ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ingin request atau ada masukan cerita untuk videoku selanjutnya, bisa request ya by komentar ya teman-teman. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa untuk support aku dengan klik ya tombol like ya dan subscribe, tulis di kolom komentar juga. Sekian dari aku, apabila aku banyak salah dan kekurangannya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa memberikan banyak manfaat dan barokah, dan bisa berjumpa kembali di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.